Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Lorenza Fernanda Dewi Senima. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020112. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari buku Perkenalan pada Sosiologis Teori. Yang pertama, menganalisis kehidupan sosial. Kutipan singkat tentang pembantu rumah tangga dan kasus hotel memberikan gambaran tunggal tentang masyarakat kontemporer. Tetapi elemen-elemen dapat digunakan untuk menyoroti berbagai cara yang dilakukan oleh para ahli teori sosiologi dalam mempelajari masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan eksploitasi yang mendasari cedera pelayanan hotel. Teorinya menyoroti sejauh mana pengerjaan dalam memfokuskan pada keuntungan dan hubungan ekonomi dalam masyarakat kapitalis. Marx juga meningkatkan kita bagaimana ideologi, yaitu ide-ide masyarakat yang diterima begitu saja tentang pekerjaan, pencapaian, kebebasan, konsumsi, kemewahan, dan lain-lain, menentukan bagaimana kita menjelaskan dan membenarkan segala macam fenomena sosial, baik kesenjangan sosial, olimpiade, ataupun metode-metode konsumen terbaru. Marx dan para teoretisi yang lebih baru yang sebagian dipengaruhi oleh Marx, seperti para teoretikus kritis, akan berargumen bahwa ideologi kebebasan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kebebasan politik dan demokrasi di dunia sekarang ini telah menjadi kebebasan untuk berbelanja. Kita semua kurang lebih menginginkan gaya hidup konsumen mewah yang kita kaitkan dengan hotel mewah, pengerjaan, dan dipromosikan oleh kelas kapitalitas yang mengglobal, dan terutama oleh industri periklanan. Marx berpendapat bahwa sebagian besar karena pengurus rumah tangga hotel dan keluarga dan tetangga mereka membeli daya pikat konsumsi sehingga mereka setuju untuk bekerja keras yang mereka lakukan meskipun mereka terluka dan tanpa sepenuhnya menyadari atau mengakui ketidaksetaraan sistem kapitalis dengan kesenjangan yang terus tumbuh antara si kaya dan si miskin. Tetapi tidak seperti Marx. Ia mengarahkan kita pada berbagai motivasi dan makna subjektif yang mengarahkan aktor sosial baik secara individu atau kolektif sebagai pekerja, perusahaan hotel, serikat pekerja, organisasi keagamaan, negara ataupun aliansi transnasional untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Di antara banyak mesin pergerakan perilaku, Weber agak seperti Marx menyoroti stralitas motivasi strategis untuk instrumental yang mendasari perilaku sosial, termasuk tindakan pelayanan. Secara khusus, pemilik hotel dan serikat pekerja mengejar kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri dengan membuat penilaian biaya manfaat tentang tindakan mana yang paling bijaksana mengingat tujuan masing-masing dari masing-masing kelompok. Perusahaan perhotelan, misalnya, curiga terhadap tujuan serikat pekerja di luar masalah khusus cedera pengurus rumah tangga. Perusahaan khawatir bahwa kepentingan strategis mereka dalam menghasilkan uang mempekerjakan pekerjaan tertentu dan bersaing dengan jaringan hotel lainnya. Dan para pemimpin serikat juga khawatir jika mereka berpikir bahwa para pekerja dapat memperoleh kesepakatan upah yang baik tanpa campur tangan serikat pekerja. Tidak mengherankan, seperti yang disoroti oleh ahli teori kontemporer, misalnya, tujuan budaya misalnya konsumsi keberhasilan ekonomi yang ditegaskan dalam masyarakat tidak selalu dapat dicapai dengan mudah. Anak yang tumbuh di lingkungan miskin dengan sekolah yang kekurangan dana dirugikan oleh terbatasnya akses mereka ke lembaga-lembaga sosial, misalnya sekolah, yang menyediakan sarana atau jalan yang disetujui secara budaya menuju kesuksesan akademis, pekerjaan, dan ekonomi. Jadi, yang ditujukan oleh sosiolog Amerika Robert Marton dilihat di bab 4, masyarakat menciptakan menyimpangnya, misalnya mencuri, sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara tujuan budaya, misalnya gaya hidup konsumen, dan menghalangi akses ke sarana kelembagaan yang dapat diterima untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun penyimpangan adalah ciptaan sosial dan normal, seperti yang ditekankan oleh ahli teori klasik Emil Durkheim, karena itu berasal dari masyarakat dan ada di semua masyarakat, misalnya seperti yang ditujukan oleh tingkat kejahatan
Terlalu banyak penyimpangan atau kejahatan dapat mengancam tatanan sosial. Tatanan dan kohesi sosial adalah inti teori Durkheim. Dia pada dasarnya tertarik pada apa yang menyatukan masyarakat, apa yang mengingat dan mengikat individu ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, daripada berfokus pada apa yang Marx misalnya akan dilihat sebagai eksploitasi, Durkheim akan menyoroti saling ketergantungan sosial yang disarankan dalam kisah tentang pelayanan hotel. Ini dipahami dengan baik oleh orang-orang yang tinggal di kota-kota tepi laut. Bisnis bersifat musiman dengan hotel atau restoran tutup untuk waktu yang lama. Musim dingin ada yang lebih sedikit kesempatan kerja. Durkheim tidak tertarik untuk menganalisis hubungan ekonomi dalam industri perhotelan atau asal-usul sejarah pariwisata. Yang relevan baginya adalah bagaimana misalnya pekerjaan hotel atau pariwisata dan pola konsumsi dan semua hal yang sosial lainnya memiliki kekuatan yang menentukan pada perilaku sosial individu. Semua ini untuk Durkheim adalah kolektif, kekuatan sosial yang membentuk, membatasi dan mengatur perilaku sosial dan dalam prosesnya mengikat individu dan kelompok ke dalam hubungan sosial satu sama lain. Memberikan tip pelayanan hotel dan pelayanan restoran tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi kami dibatasi untuk melakukannya. Meskipun tidak ada orang lain selain pelayanan yang dapat mengetahui apakah Anda meninggalkan uang untuknya di kamar hotel atau tidak, oleh kekuatan kolektif yang sama kuatnya dari kebiasaan sosial. Seperti yang akan ditekankan oleh Durkheim, semua kebiasaan sosial dan hukum berasal dari masyarakat dan berfungsi untuk menegaskan dan mendukung saling ketergantungan individu dalam masyarakat. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh ahli teori jaringan kontemporer, bahkan ikatan yang lemah di antara individu, di antara kenalan dan yang mengobrol berbagai informasi ketika mereka sesekali bertamu. Satu sama lain di jalan secara sosial bermanfaat bagi individu dalam mencari restoran yang bagus untuk pekerjaan dan lain-lain. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam memobilisasi orang yang untuk berpartisipasi dalam proyek lingkungan. Berbeda dengan Durkheim, ahli teori pertukaran menekankan bahwa tidak memberi tip dan memberikan hadiah dan mengundang teman untuk makan malam dengan harapan bahwa ia akan menghasilkan pengembalian tertentu kepada kita. Dalam pandangan pertukaran tentang tindakan yang mementingkan diri sendiri, semua pertukaran sosial memiliki nilai guna. Seseorang tidak pernah mendapat atau memberikan sesuatu tanpa imbalan. Oleh karena itu, ketika saya memberi tip kepada pelayanan hotel, meskipun saya tidak berharap untuk kembali ke hotel itu, dan dengan harapan terkait tip untuk layanan yang lebih baik, saya harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, seperti validasi status saya sendiri relatif untuk pelayanan. Mungkin ditemukan di sedikit anggukan kepala atau tersenyum ketika melewati pelayanan dan gerobaknya di koridor. Tradisi fenomenologis menekankan pentingnya pengetahuan sehari-hari, biasanya dalam mendefinisikan realitas sosial. Di sini dan sekarang individu yang konkret sebagian dipengaruhi oleh fenomenologi ahli teori sudut pandang feminis, misalnya Smith, menggarisbawahi bagaimana pengetahuan yang berasal dari pengalaman sehari-hari perempuan sangat berbeda dengan pengetahuan yang diakui sebagai pengetahuan yang sah dan objektif dalam masyarakat, baik dalam paham politik, di kantor perusahaan, di pengadilan, atau bahkan di antara sosiolog. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga dan dari tantangan yang mereka hadapi sebagai semakin mereka secara bersama bergerak dalam buatan manusia. Dunia kerja dan kehidupan publik cenderung direndahkan. Sarjana feminis juga menarik perhatian pada fakta bahwa banyak pekerjaan perempuan bukan hanya pekerja fisik tubuh, misalnya pengangkat kasur yang berat, tetapi pekerjaan emosi, baik dalam mengasuh anak atau sebagai pekerjaan untuk membayar, misalnya. Terakhir, kutipan hotel kami juga menunjukkan sesuatu yang
yang ditekankan oleh banyak sosiolog. Fakta data tidak berbicara sendiri. Sebaliknya, penyajian dan interpretasi fakta akan selalu bergantung pada konteks mereka yang menggunakan fakta untuk tujuan tertentu. Apakah penggunaan ini adalah reporter media, pemimpin bisnis, serikat pekerja, ilmuwan, akademis, dan lain-lain? Data sederhana yang dirujuk dalam kutipan hotel kami ditentangkan oleh mereka, serikat pekerja dan perusahaan hotel, yang memiliki ketimpangan khusus dalam arti dan implikasi diri fakta tersebut. Sementara beberapa melihat pendapatan tahunan pembantu rumah tangga sebagai bukti nyata eksploitasi. Misalnya, Marx yang lain menafsirkan sebagian tanda peluang kerja yang besar di AS dibandingkan katakanlah ke dalam Guatemala di mana upah rata-rata wanita mungkin. Namun, peneliti lain mungkin menganggap masalah upah sebagian besar tidak relevan, mengingat bahwa bukan uang tetapi ikatan sosial individu dan dukungan masyarakat yang misalnya menyangga terhadap keputusan dan bunuh diri. Fakta oleh karena itu ditafsirkan secara berbeda tergantung pada konteks politik di mana mereka sedang dibahas. Yang penting juga interpretasi fakta bergantung pada lensa teoritis yang digunakan. Ahli teori yang berbeda membuat asumsi yang berbeda dengan mengarahkan kita untuk fokus pada perbedaan hal yang bukan lain dan untuk menafsirkan realitas nyata yang sama dengan cara yang berbeda.